Oke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan sama-sama lanjutkan di sesi yang keempat ya. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita awali dengan kuat ya. Karena pengembalaan yang baik itu selalu dimulai dari awal ya. Ya, oleh karena itu kayak tadi kita sudah sama-sama lihat ada kelas anak-anak ya. Wah, udah mau tampil itu kan dari sedini mungkin tuh ya anak-anak. Walaupun tadi ada satu, saya nggak tahu ya, ada satu anak liatin saya terus, saya pikir takut atau gimana gitu. Yang lain liatin Elisa ya, kan Elisa gini-gini gitu ya. Ini ada anak ngeliatin saya terus, saya jadi wah, apa salah saya apa? Tapi memang anaknya mungkin grogi kali ya, karena kan awal ya, masih kecil-kecil. Tapi memang kita harus mulai awali dengan kuat. Anak-anak itu ketika mereka dibentuk dari awal ya sedini mungkin, itu akan jadi hal yang luar biasa. Oke? Ya. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang mengawali dengan kuat. Nah, ada yang berikutnya nih. Yaitu harus erat bersatu, tidak terpecah. Ya, erat bersatu, tidak terpecah. Ya, ini akan kita bahas dengan sesi yang keempat, yaitu kesatuan jemaat di dalam roh. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ya. Kesatuan jemaat dalam roh. Oke. Saya dapat 2 buku ya. Ketika saya cari tentang darah dan tentang air, wah ya, ya. Bukunya yang satu ini, judul bukunya ya, Blood is thicker than water. Lalu satu lagi judulnya bukunya ini, Water thicker than blood. Nah, saya mau tanya, saya nggak tahu yang mana nih. Yang tahu tentang darah-darahan itu biasanya dokter Ivan. Ini yang mana nih yang benar nih? Darah lebih kental daripada air atau air lebih kental dari darah? Yang mana coba? Darah lebih kental daripada air atau air lebih kental daripada darah? Ayo, siapa yang kuliah kedokteran? Ada di sini? Yang mana ya? Yang A, blood is thicker than water, atau yang B, water thicker than blood? Ayo, yang A angkat tangan. Oh, ada beberapa nih. Yang B angkat tangan. Nggak ada. Yang nggak angkat tangan. Untung nggak saya suruh pulang ya. Gak bercanda. Aduh, ini yang mana yang benar? Sebenarnya kalau kita secara logika ya, karena saya bukan dokter. Secara logika, darah harusnya lebih kental daripada air. Kenapa? Karena di dalam darah sendiri ada air, betul? Dan juga ada keping darah. Ya. Harusnya sih, ini pikir-pikiran bodoh seorang logika aja ya, pakai logika aja gitu ya. Karena ada 2 kandungan, harusnya mungkin kental. Sedangkan air nggak ada kandungan apa-apanya nih. Ya, ibaratnya nggak ada campuran yang lainnya. Harusnya sih nggak lebih kental, harusnya. Itu pikiran secara logika. Tapi sebenarnya kalau kita membaca ini, lalu kita coba renungkan dari sudut yang lain, ya, darah juga memang lebih kental daripada air. Kalau itu bicara tentang pertalian darah atau genetik. Ya, kemarin waktu saya lupa di mana ya. Oh, di Sabah. Waktu di Sabah, kebetulan ada seorang pendeta, anaknya itu sakit, lalu butuh transfusi darah, cuman tipe darahnya agak susah. Ya. Jadi bukan cuman tipe darah, terus negatif positif ya, ada kayak gitu tuh, resus negatif, ya itu ya ada itunya. Terus ada lagi satu lagi, saya lupa indikator apa gitu. Pokoknya harus darahnya tipe ini, terus ini negatif atau positif, saya lupa. Terus ada satu lagi nih, harus yang ini. Wah, saya bilang kenapa kok sampai sedetil itu ya? Ternyata susah loh cari darah kalau memang kebutuhan darah kita bukan kebutuhan darah yang biasa. Gitu ya. Harus benar-benar sampai detail supaya kalau ditransfusi bisa cocok gitu ya, bisa benar-benar cocok gitu ya.
Saya pertama kali melakukan donor darah itu ketika COVID. Pertama kali seumur hidup. Karena sebelumnya nggak pernah. Ya. Bukan takut jarum, tapi kesempatannya nggak dapat gitu ya. Dan saya nggak punya inisiatif pergi ke PMI untuk donor darah. Ketika tugas di Danmogot, ketika tugas sebenarnya dulu di Jakarta ya, di Jakarta Fatmawati, ada seorang jemaat. Ya, jemaat ini papahnya butuh darah. Ya, kebetulan darahnya sama dengan saya, AB negatif ya. Negatif atau positif ya? Saya lupa ya. AB terus ada ininya ya, AB negatif kalau saya nggak salah. Susah dia bilang, sampai dia share di grup. Terus saya bilang, kayaknya sih saya tipe darahnya ini, boleh deh saya mau kasih, tapi saya belum pernah loh donor darah. Saya bilang, saya belum pernah donor darah. Oh ya udah, gimana caranya? Koko datang aja ke rumah sakit. Dibilang ada kan dirawatnya di rumah sakit itu, jadi darahnya udah ada tapi harus digantiin katanya. Oke, ya udah deh, saya pergi ke situ. Terus karena baru pertama donor darah, saya nggak tahu harus gimana. Saya langsung harus dites dulu darahnya. Begitu dites darah, ditusuk, terus darah saya gumpel, beku katanya. Wah, bapak kental darahnya. Wah, saya deg-degan juga. Nggak bisa pak katanya, nggak bisa nih kalau begini. Oh gitu ya. Terus harus gimana? Saya mau tolong orang, saya bilang. Harus diencerkan dengan air. Air bikin encer pak katanya. Ya, kalau gitu ya saya 1 jam itu saya minum yang 1,5 liter. Ya, minum terus, saya tunggu 1 jam, akhirnya bisa. Gitu ya. Ya. Tapi itu artinya darah dengan kesamaan itu ya, entah itu tipenya, entah itu resusnya, itu ternyata sangat penting. Oleh karena itu, pertalian darah, hubungan darah secara genetika juga itu lebih kental harusnya ya. Lebih kental. Tapi, kenapa nih buku bisa muncul yang kedua? Air lebih kental daripada darah. Saya sih nggak baca bukunya akhirnya ya. Cuman saya coba merenungkan saja. Apa yang dimaksud air lebih kental daripada darah? Karena saya pendeta, jadi saya mikirnya secara rohani ya. Air itu adalah baptisan. Baptisan itu harusnya lebih kental daripada hal yang lainnya. Kenapa? Karena dalam baptisan, kita diikat oleh Yesus menjadi anggota tubuhnya. Menjadi saudara dalam Tuhan. Entah itu kita punya pertalian darah ataupun tidak. Entah kita itu kenal atau tidak. Entah kita itu sama-sama dari daerah mana ataupun tidak, tetapi baptisan itu harusnya mengikat dan membuat menjadi lebih kental. Ya. Makanya tadi kita sudah baca ya. Kita ulangi lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Apa artinya? Artinya air itu lebih kental daripada bahkan darah. Karena kita di dalam baptisan itu telah menjadi satu tubuh. Ya. Saya dibaptis di Salatiga ketika saya kuliah. Ya. Saya sudah ke Gereja Yesus Jati dari kelas 5 SD. Tapi orang tua saya bukan jemaat Gereja Yesus Jati. Orang tua saya nggak izinkan saya dibaptis. Ya. Saya sudah mulai minta mau dibaptis itu dari SMP. Saya minta ke orang tua saya. Ya, SD, SMP udah mulai ibadah sabat, terus udah mulai tahu, wah perlu dibaptis nih, gitu ya. Lalu akhirnya minta, tapi orang tua saya nggak izinkan. Ya, sampai SMP lewat, SMA lewat, nggak diizinkan saya untuk dibaptis. Lalu akhirnya ketika kuliah baru mereka izinkan saya dibaptis. Ya. Karena saya dibaptis di Salatiga dan waktu kuliah di sana, saya lebih dekat dengan, saya kenal jemaat-jemaat Salatiga jadinya.
pemuda-pemudanya khususnya. Dan mereka yang lebih tahu kondisi saya daripada keluarga saya. Karena setiap hari sering datang ke gereja walaupun gak ada ibadah. Ya, kenapa? Ya tempat nongkrongnya gak ada lagi. Di Salatiga gak ada mall. Ya nggak ada mall yang gede ya gitu ya. Yang kita bisa nongkrong yuk kita sambil ngafe ya nggak ada ya. Jadi nongkrongnya di mana? Di gereja ya. Modalnya apa? Mie instan dan gorengan. Ya modal yang murah ya. Yuk kita kumpul di gereja. Kumpul hampir setiap hari di gereja. Ya, saya setiap hari di gereja karena saya tinggal di gereja. Sempat tinggal di gereja sebagai sekretariat. Tapi ada masanya ketika saya kos ya. Tetap ke gereja setiap hari. Tapi suatu hari saya sakit. Ya. Sakitnya saya nggak tahu tiba-tiba datang dan cukup parah. Sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Lemas sekali. Kepala pusing, mual-mual. Bukan hamil ya. Itu kan gejala hamil ya. Bukan. Nih, saya laki-laki ya. Kepala pusing, mual gitu ya. Aduh saya nggak bisa apa-apa. Sedangkan di kamar kos namanya anak kos ya, nggak punya stok apa-apa, cuma punya air. Akhirnya saya cuma minum air aja, Waktu itu juga akhir bulan ya, pulsa juga habis ya, udah pokoknya menderita. Saya berpikir apakah ini saatnya aku kembali kepada Tuhan. Tapi untungnya udah dibaptis ya, nggak apa-apa. Tapi saya di kos, aduh, saya udah nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba kamar kos saya diketuk, bukan oleh teman kos saya, bukan loh. Bukan teman kos saya, bukan orang tua saya telepon, tapi teman-teman gereja. Kenapa? Karena setiap hari datang ke gereja, tiba-tiba nggak ada kabar. Ini kemana nih orang? Ya. Akhirnya mereka datang dan mereka tolong saya. Mereka belikan obat, mereka belikan makan, mereka pijit saya. Enggak pakai pijit. Ya, tapi mereka benar-benar membantu saya, memperhatikan saya. Wah. Saya bersyukur sekali. Lebih dekat daripada keluarga saya. Ada adik saya sebenarnya, tapi adik saya beda kos. Ya, dan ya namanya laki-laki ya, dua-duanya laki-laki. Mungkin perhatiannya kurang. Ya. Saudara-saudara seiman jauh lebih memperhatikan. Ya. Mereka, saya di Salatiga ya karena mahasiswa ya. Ya, mahasiswa itu kalau manajemen keuangannya nggak baik itu di awal bulan jadi raja, di akhir bulan jadi pembantu. Kenapa? Awal bulan, kalau pergi ke warung nasi ya, Pak, nasi 1, makannya pakai daging itu, gorengan, sayur, tahu, tempe, 1 piring penuh gitu ya. Kalau akhir bulan, Pak, nasi setengah, pakai itu daging. Kuahnya aja. Tahu tempe masih oke lah. Kenapa? Manajemen keuangan kurang baik. Di akhir bulan harus hemat-hemat, di awal bulan wah, foya-foya. Tapi ada kalanya saya pernah mengalami ini, memang saya mengakui ya, saya kurang baik ya ngatur keuangan. Makanya sekarang juga Menteri Keuangan istri saya ya. Saya kasih aja gitu ya. Ada waktunya dalam 1 bulan sebelum akhirnya orang tua saya kirim kembali uang, itu masih ada 10 hari. Dan uang saya tinggal 10.000. Ya, coba gimana 10 hari 10.000. Bisa hidup? Memang di Salatiga murah. Ada yang namanya nasi kucing. Nasi kucing itu 500. Dulu zaman saya kuliah 500 rupiah. Itu nasi segini. Dikasih tempe atau teri, ya segini doang nasinya. 1.000 bisa beli 2. Tapi itu malam, ya. Sedangkan badan saya tetap segini nih ya. Kira-kira bisa atau enggak? Itu saya bingung. Tapi Tuhan tuh benar-benar buka jalan. Apa? Itu ya hampir setiap hari ya. Ada aja tuh teman gereja yang ajak saya pergi. Tin, pergi. Udah makan belum? Ya saya bilang aja ya, saya nggak mau bohong, belum gitu ya. Ibuku masak. Main ke rumah, waduh ya, udah seharian puasa gitu ya, wah tiba-tiba ada yang ajak main, ada yang ajak makan gitu ya, udah gitu juga pulangnya, nih dibekali ibuku, aduh, ya ada sih, itu selama 10 hari itu ya penyertaan Tuhan itu, wah
Ini benar-benar penyertaanmu sempurna. Wah, itu benar-benar terasa pada saat akhir bulan ya. Aduh, benar-benar. Dan mereka jauh lebih, bahkan saya rasakan lebih dekat daripada keluarga. Karena apa? Di perantauan, keluarga kita jauh, mana bisa bantu kita. Terkadang sulit. Ada orang-orang, ya bersyukurnya, adalah orang-orang gereja yang benar-benar menjadi saudara. Ya, lebih kental bahkan daripada keluarga. Bahkan ketika saya masuk STT meninggalkan Salatiga, saya nggak pamit di Cianjur, saya orang Cianjur ya. Saya nggak pamit di gereja Cianjur. Saya pamit, saya mau masuk STT, enggak, saya pamitnya di Salatiga. Ya, saya pamitan sama jemaat, saya pamitan sama gereja di sana karena saya akan kembali akan meninggalkan Salatiga untuk masuk teologi. Waktu saya masuk siswa teologi, cutinya saya bukan ke Cianjur, saya ke Salatiga. Kenapa? Karena saya merasa di sana pun ada keluarga saya. Ya, di dalam Tuhan. Tidak sedarah, tapi itu adalah keluarga di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti lupa keluarga ya. Tapi memang ada perasaan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, darah, air lebih kental daripada darah. Betapa kita ketika kita dibaptis menjadi satu tubuh, karena kemarin kita juga sama-sama sudah bahas, di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Ya, artinya kita bisa bebas dari hukuman ya neraka itu tuh. Ya, karena dosa-dosa kita dibersihkan. Makanya harusnya ini menjadi satu semangat bagi kita untuk apa? Bersatu. Karena di dalam Tuhan kita satu tubuh. Harusnya tidak ada perpecahan. Harusnya tidak ada saling membenci. Bahkan apa yang kita rasakan baik di dalam gereja ini harus menjadi satu promosi, bukan promosi bohong ya. Karena kita rasakan sendiri. Kalau kita rasakan itu baik, masa sih kita nggak kasih ke orang lain? Ya. Harusnya ini juga boleh menjadi dasar kita menginjili ya. Masalahnya adalah kita rasakan tidak kebahagiaan itu di dalam gereja. Ya. Kalau kita rasakan kebahagiaan itu, makanya kita pasti mau beri untuk yang lain. Ya. Saya ada satu harapan ya. Bahwa karena saya keluarga inti saya bukan jemaat gereja Yusati, bukan Kristen pula, saya punya satu harapan besar, papa mama saya bisa percaya Tuhan, gitu ya. Sejak saya masuk teologi saya bertekad, ya, saya mau doakan mereka, ya, saya doakan. Tapi papa saya meninggal sebelum dia percaya Tuhan, ya, meninggal sebelum percaya Tuhan. Sedih sekali. Karena saya ada di dalam Tuhan, saya merasakan Tuhan tuh sangat baik. Saya mau Tuhan juga mengasihi papa saya. Cuman apa daya, ya beliau sudah dipanggil Tuhan. Hanya satu penghiburan saya. Ketika dia meninggal, saya dapat pesan. Ya, mama saya telepon. Papa meninggal, aduh sedih sekali. Terus mama saya teruskan. Tapi papa ada pesan satu, dia bilang. Papa mau dikuburkan secara Kristen. Ada apa nih? Saya memang suka ajak papa saya ke gereja kalau saya pulang. Ya, cuti, saya ajak papa ke gereja. Ada KKR, saya ajak papa ke gereja. Cuman saya nggak tahu imannya bertumbuh seberapa besar. Tapi ketika saya dengar itu dari mama saya satu penghiburan lah ya. Ya paling nggak papa yang bertekad sendiri mau dikuburkan secara Kristen walaupun dia belum menjadi orang Kristen. Sedih berlalu, tapi saya masih ada satu lagi nih, ada mama nih. Ya. Mama itu orangnya keras kepala. Kalau papa itu masih diajak ke gereja masih mau, mama itu selalu nggak mau. Ya, nggak mau ke gereja. Dia nggak basa-basi, nanti nggak mau ya nggak mau, gitu ya. Susah. Tapi Tuhan punya jalan. Jalan itu luar biasa. Dulu rumah saya itu dekat gereja, 500 meter dari gereja. Kemudian pindah ke perumahan. Di perumahan agak jauh dari gereja. Dulu jalan kaki 10 menit, kemudian di perumahan. Mungkin setengah jam ke gereja. Wah jauh. Terus setelah itu, karena orang tua saya buka usaha, pindah lagi. Lebih dekat ke gereja, cuma 20 meter dari gereja.
Ya. Jadi saya ajak papa itu lebih dekat, ya. Tapi bukan cuma itu. Ya. Akhirnya mama saya mau meninggalkan Cianjur. Tadinya dia tidak bisa meninggalkan Cianjur karena seluruh hidupnya ada di sana, seumur hidup. Ya. Tetapi saya pikir mungkin gara-gara dia di Cianjur dia nggak mau ke gereja. Karena mama saya dibesarkan oleh om saya, ya, oleh cekong saya, dan cekong saya itu tokonya hadap-hadapan sama gereja, ya. Ini gereja, terus sebelah sini nih, ya. Jadi kalau mama saya ke gereja, mama saya pasti kelihatan sama ini cekong saya nih. Padahal cekong saya itu pada waktu itu masih menjabat ketua majelis Tridharma. Ya, dan mama saya itu adalah penganutnya. Jadi kalau dia ke gereja gak enak hati, ada gak enak hati. Saya sih ini prediksi saya gitu ya. Kenapa sih gak mau ke gereja, diajak dekat padahal. Oh, apakah gara-gara itu gitu ya. Ya, kalau ke gereja pasti kelihatan gitu ya, dan gak enak hati. Apa yang terjadi? Adik saya beli rumah di Jonggol. Terus mama saya diminta pindah aja sambil ngerawat cucu. Ya. Di sana semua kebutuhan dipenuhi. Ketika papa saya meninggal, mama saya sendiri, khawatir ya. Ayolah pindah. Lama, 2 tahun, akhirnya dia mau pindah. Ketika pindah, udah gak ada apa-apa. Sembayangan udah gak dilakukan. Wah, udah mulai netral nih. Coba terus diajak. Tidak mau. Sampai akhirnya, setelah berdoa 16 tahun, akhirnya mama saya mau dibaptis. Tahun lalu, 2024. Aduh, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa saya nggak mau bagikan itu kepada orang-orang terdekat saya? Paling nggak keluarga saya. Kalau baptis orang, udah berapa kali saya baptis jemaat, baptis simpatisan. Tapi ini orang tua sendiri masa dibiarin? Kalau kita percaya, baptisan itu sangat penting. Menjadi percaya Tuhan itu sangat penting. Ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Lakukan itu. Susah. Ya. Apalagi sekarang, penggembalaannya susah. Dia di Jonggol. Ya. Yang sering bantu dalam penggembalaan adalah Fatmawati. Ya, karena dia akan Gayus cukup dekat ya, Cibubur. Ya, lalu dari Fatmawati suka datang untuk bantu penggembalaan. Tapi hari-harinya sahabat-sahabatnya gimana? Dia ikut, mau nggak mau ikut secara Zoom. Ya. Memang sulit, tapi paling tidak sudah 1 langkah diambil. Ya, menerima Tuhan Yesus, dibaptis. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tapi hari ini bukan cuma itu. Ya. Kalau kita mau bersatu sebagai jemaat, bukan hanya menyadari ada berkatnya, tapi juga menyadari ada hal-hal yang penting di dalam kesatuan itu. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita lihat Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Begini kata firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat yang pertama. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Ada apa di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 ini? Ya. Pertama saya akan bertanya dulu ya, tolong dijawab ya. Nah, biar nggak ngantuk nih, ini jam-jam mengantuk nih sebelum makan siang. Ya. Pertama, ada berapa kata satu di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6? Ayo. Coba dihitung, ada berapa kata satu? 3, yakin.
Nanti pendeta kasih hadiah nih. Pendeta punya hadiah loh. Benar. Ayo. Ada berapa kata satu di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6? Mau jawab 7? 7 apa 8? Nah, coba dibaca yang mana satunya ya. Satu kok. Kata satu. 7. Tadi udah ada yang jawab. Saya kasih hadiah deh, benar. Mana ya hadiahnya? Aqua mau Aqua. Tapi saya nggak tahu ini berguna atau enggak. Ini adalah pin. Saya dapat dari Sabah. Ya, ini bentuknya adalah kunci apa ini ya? Ini kunci G ya, kalau saya nggak salah. Kunci C ya, kunci C. Nanti ya saya kasih ya. Beneran jawab lo tadi 7, ngitung. Saya kasih nanti. Saya taruh dulu biar nggak lupa. Ada 7 kata satu, ya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Tapi ini nggak pakai hadiah ya, hadiahnya habis sudah. Apa yang harus dipelihara oleh ikatan damai sejahtera? Nah, kan tadi kita baca ya. Apa yang harus dipelihara oleh ikatan damai sejahtera? Kesatuan apa? Kesatuan roh. Bagus, ya lulus yang kedua. Ada di ayat ketiga. Nah, ya. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Ya. Nggak usah dipikir-pikir, dibaca aja ada jawabannya. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Wah, saling membantu. Wah, karena ini anak kecil, pinter. Saya kasih dah minum ini ya, nanti ya. Wah, kalau orang dewasa udah biasa. Ini anak kecil ya. Wah, semangat, bagus sekali. Ya. Apa hal yang terburuk yang dialami oleh penulis saat memberikan nasihat ini? Apa hal terburuk yang dialami oleh penulis saat memberikan nasihat ini? Ayo. Nah, berada di dalam penjara. Itu bisa kita baca di ayat 1. Aku yang dipenjarakan karena Tuhan. Kenapa ya? Paulus itu orang yang luar biasa. Kenapa? Dalam keadaan susah pun dia tidak pernah berhenti memikirkan jemaat. Untuk apa? Jangan sampai kehilangan kesatuan di dalam roh. Ya. Karena kalau gereja, ya, wah hebat, gereja dibangun begitu luar biasa gedungnya. Ya. Tapi jemaatnya tidak bersatu, pecah di dalam. Apa sih yang akan terjadi pada gereja itu? Datang ke gereja itu nggak damai ya. Lalu orang bilang, nggak apa-apa. Yang penting ke gereja itu jangan lihat orang, lihat Tuhan, betul? Gimana caranya ke gereja nggak lihat orang? Datang ke gereja, kan lihat Tuhan ya. Begini aja ke gereja. Begitu? Nggak usah lihat orang. Ya udah. Ada orang? Nggak bisa. Kita ke gereja itu kan kemarin kita udah bahas ya, jemaat. Bukan bangunannya. Memang betul fokus kita kepada Tuhan. Tapi kita harus lihat kiri kanan kita. Karena itulah persekutuannya. Mudah? Nggak mudah. Apalagi kalau gereja ya, jemaatnya banyak ya. Saya kalau ada kegiatan ya, seperti kemarin KPI Pujian gitu ya. Saya kan membawakan firman Tuhan gitu ya. Kadang-kadang karena latihan di gereja Jakarta ya, gereja Jakarta Samanhudi. Kadang-kadang suka ada yang nyapa saya gitu ya. Ketika nyapa ya saya senyumin, ya. Tapi saya lupa orangnya siapa. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mungkin orang itu kenal saya karena saya satu. Tapi kalau jemaat kan banyak ya. Aduh. Apalagi kalau anak-anak ya. Tahu-tahu ketemu lagi udah gede jadi remaja gitu ya. Aduh, nggak kenal loh. Bener-bener sulit ya. Apalagi ini ada satu rahasia yang saya buka nih. Saya tuh orangnya pelupa. Serius. Ya, saya kasih lihat ya. Kenapa? Di mana saya pelupanya ya. Saya tuh pelupa dalam banyak hal. Sampai-sampai ini bahan saya. Kelihatan gak sih bahannya? Nggak kelihatan ya kalau nggak di itu ya. Bahan saya itu, nah nih. Ini bahan saya nih. Ya. Setiap sesi saya kasih jadwal. Nih. Ya, nih terus. Ini sesi yang tadi nih. Nah, ini nih. Saya kasih jadwal lagi nih. Ini kan tadi kan awali dengan kuat ya.
saya kasih jadwal lagi. Ya. Terus ini kan sesi ini, saya kasih jadwal lagi. Kenapa? Saya pelupa. Orang udah ada jadwal aja tadi, lupa ada persembahan pujian, coba. Sampai diakonis Deborah sampai ke depan. Apa? Saya pikir apa yang salah ya? Apa dasi saya mencong gitu ya? Apa kacamata saya ada yang apa gitu ya? Bener. Aduh, ini benar-benar kelemahan besar ya. Dan ini kelemahan bukan sekarang ya, bukan hanya sekarang. Saya udah alami itu dari dulu sebelum STT. Saya nggak tahu apa yang kurang gitu ya. Orang tua saya kurang makan apa waktu ngandung saya, atau saya kurang makan apa gitu ya. Tapi lupa itu benar-benar satu hal yang ada ya anggap aja itu duri dalam daging yang saya miliki. Waktu STT, saya buka rahasia lagi nih. Dulu pelajaran pendeta Nathan, kisah para rasul. Ya, itu ada hafalan ayat. Aduh, nilai saya jeblok. Saya nggak lulus itu. Ya, tapi untungnya teman-teman yang lain juga nggak lulus. Ya, karena harus menghafal. Aduh, saya itu nggak bisa menghafal. Ya, teman saya dalam jeblok menghafal itu adalah pendeta Silas. Tapi dia orangnya getol, dia bertekad. Ya. Kita itu yang lebih muda dari saya ada, yang lebih tua dari saya ada, yang seumuran ada. Ya. Yang seumuran usahanya sama. Kalau kita belajar, ya biasanya STT itu selesai jam 8 ya. Setelah latihan kidung rohani, jam 8 selesai, kita belajar mandiri sampai jam 10. Cuma dikasih 2 jam. Karena jam 10 harus istirahat, karena jam 5 pagi harus belajar lagi. Harus mulai aktif lagi. Ya, olahraga, doa pagi, dan lain-lain. Jadi jam 10 harus tidur. Kalaupun mau tetap belajar, lampu harus dimatikan. Belajar ya harus pakai senter gitu ya. Nah, yang seumuran dengan saya belajar 1 kali 2 kali. Ya, 2 kali rata-rata. Baru bisa nangkep gitu ya. Yang lebih muda 1 kali beres. Ya, kalau diulangnya, besok kita ada tes. Baca 1 kali beres tuh, yang lebih muda. Saya masuk umur 25-an. Yang seumuran saya dan pendeta Filipus 2 kali lah, kadang-kadang 3 kali. Ya. Baru bisa ngerti dan hafal. Pendeta Silas, 4-5 kali. Tidur selalu paling malam. Ya, kita jam 10 udah santai-santai ya. Dia bisa jam 12 loh. Tapi kan kita lampu harus dimatikan ya. Dia keluar, di luar dia baca. Ya memang itu salibnya, bebannya. Tiap orang akan beda-beda, ya, kesulitannya akan berbeda. Tetapi kesungguhan hati, tekad, ya, supaya apa? Ya, bisa jadi lebih baik. Dan lupa saya itu sudah jadi bawaan, ya. Dan saya juga bingung ya, wah gimana ya? Masa jadi pendeta lupa ayat mulu? Tuhan itu baik. Apa baiknya Tuhan? Tuhan berikan alat-alat, ya. Tuhan berikan fasilitas, ya. Sekarang ya, Ibu Bapak, saya buka rahasia lagi nih. Saya pakai yang ini susah. Kenapa? Karena semua tampil layar. Tapi kalau saya pakai yang ini enak, ya. Karena saya ada catatan, saya ada contekan, ya. Jadi saya udah ngomong sampai di mana saya tahu. Oh, udah sampai di sini nih. Untuk apa? Supaya nggak lupa, ya. Supaya nggak lupa. Dulu zaman belum ini ya, belum canggih ya, bikin catatan. Tapi kan catatan nggak bisa gede-gede kan ya. Jadi bikin catatan kecil-kecil hurufnya, supaya bisa dibaca tapi nggak enak ya. Kan buka Alkitab, terus kertasnya kecil ya. Jadi baca ya. Tapi kan tulisan harus kecil. Masalahnya begitu masuk umur 40 nggak kebaca, kecil-kecil nggak kelihatan. Harus dibuka kacamata. Ya itulah, Tuhan baik ya. Tuhan memberikan bantuan ya untuk saya yang pelupa ini. Tapi intinya adalah belajar ya untuk tetap walaupun punya kelemahan, walaupun apa ya. Kami di STT itu satu hati loh. Ya, benar-benar satu hati. Ya, ada kesatuan. Kita belajar diajarkan di kesatuan, dan juga harusnya di jemaat tidak ada perpecahan, harusnya ada kesatuan roh. Kita akan bahas dari Efesus pasal 4 ayat 1-6 ya.
Kenapa welcome to new member? Karena Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 ini sangat penting untuk yang baru juga, yang baru bergabung ya. Untuk memahami bagaimana gereja itu, jemaat itu punya kesatuan. Oke. Untuk yang lama juga penting untuk diingatkan ya. Bagaimana dan apa yang harus ada di dalam gereja? Yang pertama, harus hidup berpadan dengan panggilan ya. Ayat yang pertama. Harus hidup berpadanan dengan panggilan. Apa itu hidup berpadanan dengan panggilan? Paulus menderita, sedang dipenjara. Tetapi Paulus tetap setia pada panggilannya. Apa? Dia dipanggil untuk menggembalakan. Di penjara tidak membuat dia berhenti menggembalakan. Dia menulis surat untuk penggembalaan. Makanya kalau kita baca ya sebenarnya kayak ini ya. Surat Efesus ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Lengkapnya begitu. Ya, Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini adalah surat-surat penggembalaan kepada jemaat, ada juga kepada perorangan, kepada Timotius dan Titus, ya. Ada. Dia tetap berpadanan dengan panggilan itu walaupun dalam kesusahan. Kita jemaat gereja Yosiati, orang Kristen, apakah kita hidup berpadanan dengan panggilan itu? Apa sih yang jadi ciri khas orang Kristen? Nah, coba kita umum dulu ya. Apa sih yang jadi ciri khas orang Kristen? Apa ciri khasnya kalau orang Kristen? Beribadah di gereja. Oh, kalau ibadah di rumah boleh nggak? Nggak boleh ya? Kemarin kita COVID, kamu belum lahir ya COVID ya? Waktu COVID kita ibadah di rumah loh. Bener gak? Ya nggak ada yang ke gereja. Oh. Tapi beribadah ya. Tapi beribadah semua agama juga beribadah nih. Apa ciri khasnya lagi? Kasih. Ya. Kasih apa, Pak? Oh, kasih agape ya. Oh, ya. Kasih loh ciri khas orang Kristen. Doa juga ya ciri khas orang Kristen ya, doa. Tapi orang lain juga berdoa sih. Tapi kita kan biasanya suka begini ya. Agak beda kan ya. Ada nggak yang berdoa di luar waktu mau makan siang? Kadang kalau di gereja kan berdoa kita bisa begini, kadang-kadang bisa begini kan ya, doa Roh Kudus. Ada nggak yang di luar berdoa? Doa makan siang. Ya. Atau doa berbahasa roh waktu makan siang. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Wah. Di tempat umum lagi. Enggak ya, doanya kita dalam hati biasanya. Tapi benar, kasih itu adalah ciri khas orang Kristen harusnya. Ya. Kasih dan apa yang menyertai kasih itu, kebaikan, kejujuran, itu ciri khas orang Kristen. Tapi apakah kita tetap pelihara itu? Ya. Saya pernah tugas di satu cabang di gereja Yosiati Cilacap. Ya, Cilacap. Gereja kecil, nggak banyak orangnya. Jemaat juga mungkin sekitar 30-an saja. Ya. Pemudanya nggak banyak. Suatu hari tiba-tiba ada orang dari bank datang. Gitu ya. Saya pas lagi tugas di Jogja, karena saya tugas Jogja Cilacap. Ya, bolak-balik Jogja Cilacap. Saya waktu di Jogja, terus ada seorang majelis, dia ini saya, WhatsApp saya. Dulu udah WhatsApp atau BBM antara itulah. Dia kontak saya pokoknya. Pendeta, ada yang nyari orang bank. Waduh, saya pikir, perasaan gak punya masalah sama bank. Oh, apa nih? Oh, apa mau nawarin sesuatu nih bank gitu ya? Iya, saya kan lagi di Jogja. Ya udah nanti kalau ke Cilacap boleh infoin saya ada. Gitu. Oke. Setelah tugas di Jogja selesai, saya ke Cilacap. Di Cilacap, akhirnya dihubungin orang banknya, lalu datang. Dia kepala cabang satu bank, gitu ya, kepala cabang. Oke, pertama kenalan. Oh kenalan, oh ini dengan Pak Pendeta ya, iya. Oh, ini siapa? Oh saya David, dia bilang. Saya ingat namanya David. Saya kepala cabang bank ini, baru ditugasin di sini. Oh ya ada keperluan apa ya, katanya. Terus dia ada cerita satu. Begini Pak Pendeta, saya cukup sering dipindah-pindahkan tugas untuk membangun satu cabang yang supaya cabangnya jadi bagus lah, dia bilang. Saya berusaha sekuat mungkin. Ya puji Tuhan, dia bilang, oh ternyata orang Kristen. Oh puji Tuhan,
ya berhasil lah. Saya sebelumnya di cabang yang lebih besar, sekarang ditugaskan Cilacap supaya membangun bank ini. Oke. Tapi saya punya pengalaman, dibilang. Dan ini yang saya butuh bantuan Pak Pendeta. Wah, apa nih, butuh bantuan doa atau gimana? Dia bilang, saya kalau di cabang itu, saya suka, kan karena saya ditugaskan sebagai kepala cabang, saya akan buka rekrutmen. Dan saya selalu prioritaskan orang Kristen untuk kerja di bank saya. Dia bilang, oh, saya kan penasaran dong. Saya tanya, emang kenapa? Apa yang Anda lihat dari orang Kristen? Lalu dia jawab, sesuatu yang mengharukan saya lah. Bahkan dalam dunia bisnis pun ternyata orang Kristen itu ada keistimewaan yang dipandang lah. Dia bilang, ini bank ya, bicara masalah kepercayaan loh, uang loh. Dia bilang, selama ini saya rekrut orang Kristen, saya merasakan mereka adalah orang yang satu, dapat dipercaya. Dua, jujur. Saya percaya itu karena mereka punya kasih. Aduh, saya terharu loh. Terus saya bilang, jadi Bapak mau cari ini ya, mau cari yang mau kerja? Iya, ada nggak Pak pemuda yang mau kerja? Saya bilang, ada, nggak banyak. Tapi lulusan SMA gimana? Nggak apa-apa. Lulusan SMA loh kerja di bank. Ya, tapi ini lulusan SMA loh, nggak apa-apa. Ya udah, saya sarankan ini, nanti boleh ngobrol langsung, nanti saya suruh datang atau gimana ya? Iya. Ternyata ngobrol-ngobrol, dia sama-sama lulusan satu alma mater dengan saya. Satu angkatan pula. Lalu diingat-ingat ternyata saya kenal orang ini. Tapi dia juga gak kenal saya. Dia gak berharap, dia tidak pernah menduga saya jadi pendeta. Saya tidak pernah menduga dia juga kerja di bank. Karena dulu ketika saya kenal dia orangnya santoloyo ya. Santoloyo itu apa ya? Aduh ya. Sama-sama, saya juga tukang main gitu ya. Jadi gak pernah kepikiran nih orang bakal jadi pendeta. Saya juga gak pernah kepikiran dia jadi orang bank gitu ya. Nah itulah hidup ya. Ya, tapi wah, orang Kristen masih dipandang punya kasih, pengampunannya besar, jujur, dapat dipercaya. Itulah yang harusnya kita hidupkan dalam hidup kita. Karena kita mau berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Oh, orang Kristen itu begitu. Ya. Tapi kan susah ya. Kan hidup ini keras Pak Pendeta. Ya. Kalau kita lemah, kita ditindas. Tetapi sebagai orang percaya, percayakah kita bahwa Tuhan kita kuat? Sehingga kita tetap harus menjalankan hidup itu sesuai dengan panggilan kita. Di Sabah, ada satu fenomena yang menarik. Kalau diaken, ya, yang saya lihat aja ya di sini ya, diaken di Indonesia. Rata-rata profesi sebelumnya apa sih? Diaken, diakenis? Karyawan ya, atau buka usaha, atau apa lagi? Biasanya apa? Di Sabah saya menemukan satu yang istimewa. Para diaken di sana, satu, banyak dari guru. Oh, guru juga ada, kita juga dari guru jadi diaken ya. Ada dulu almarhum diaken Filipus ya. Guru ya. Kalau saya nggak salah ya. Diaken Simon, nah dulu juga guru. Ya, diaken Simon. Oh, biasalah. Tapi ada satu. Dan dia kebetulan ditugaskan untuk jemput saya dari kota Kinabalu pergi ke daerah pedalaman. Seorang polisi. Ada nggak ya di Indonesia? Pernah tuh ada nggak ya di Indonesia kita? Diaken dari polisi. Nggak ada ya? Kenapa ya? Ternyata hal yang sama. Wah, dia cerita sepanjang jalan. Baru kenalan. Tadinya saya nggak tahu siapa dia. Tapi potongannya cepak gitu ya, badannya gempal-gempal gitu ya. Dia jemput saya dengan istri dan anaknya. Namanya Diaken Daniel. Ya, Diaken Daniel. Wah, kenalan gitu ya. Wah. Terus ngobrol-ngobrol, saya nggak berani tanya profesinya apa gitu ya. Tapi saya lihat di mobilnya, di belakang joknya itu ada polis. Wah, jangan-jangan polisi nih. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bener, polisi. Mulailah dia cerita. Wah, Pak Pendeta. Ketika saya jadi diaken, akan jadi diaken. Wah, nggak mudah. Dia bilang. Saya juga tidak berharap banyak. Kenapa? Karena orang banyak memandang saya sebagai seorang polisi tidak layak menjadi seorang diaken.
Karena dia bilang ini, banyak pandangan polisi itu dekat sekali dengan rasuah. Oh, rasuah, saya bilang apa rasuah? Ternyata itu suap, ya, bahasa Sabah. Ya, polisi itu banyak dikaitkan dengan suap, ya, pungutan liar dan lain-lain. Aduh, berat sih ketika saya dicalonkan oleh seorang hamba Tuhan untuk menjadi diaken. Dan dalam prosesnya, rapatnya itu tidak mudah. Semua punya pendapat, gitu ya. Tapi akhirnya, saya juga nggak berharap banyak, dibilang. Kalau memang Tuhan izinkan saya jadi diaken, ya itulah berkat Tuhan. Kalau tidak, ya sudah, gitu ya. Akhirnya ternyata dia bisa jadi diaken. Terus saya tanya, diaken sendiri, apa yang dia akan rasakan? Ketika saya jadi diaken, saya punya beban. Dia bilang, kalau suap, jujur saja pendeta, saya nggak terima. Ya. Karena ketika jadi polisi, sebelum jadi polisi, saya orang Kristen. Saya di Gereja Yesus Jati. Saya tahu yang baik dan yang tidak baik. Saya tahu itu tidak baik, jadi saya nggak mau ambil. Teman-teman saya bilang bodoh. Ya. Ini kan berkat gitu ya. Wah, ditanda kutipin, ini kan berkat, kenapa nggak mau ambil kamu? Tapi saya bertekad saya enggak. Cuman kalau saya melihat ada yang melanggar hukum, saya akan tindak dia dan terkadang saya kasar. Nah, dia bilang itu. Ya, keras karena ya memang itu tugas saya gitu ya. Dia melanggar hukum, saya harus dengan keras. Tapi ketika akhirnya saya jadi seorang diaken, teman saya bukan orang Gereja Yesus Jati, dia ingatkan saya loh. Dia bilang, kamu sekarang sudah dipercayakan Tuhan. Bisakah kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu? Tegurlah dengan kasih. Itu yang sulit pendeta. Karena udah biasa, orang salah kan ya ditegur kan. Ya udah gak usah basa-basi. Tapi ketika saya punya hidup dalam padanan ya, panggilan ini. Dia bilang, aduh, saya selalu ingat-ingat, oh ada yang melakukan kesalahan. Saya nggak langsung begitu saja tiba-tiba tegur gitu ya. Saya coba dengan kasih. Dia bilang, Bapak tahukah melakukan pelanggaran? Saya selalu ajak bicara dulu. Kemudian setelah itu, saya beri kesempatan. Karena kan tugasnya adalah mengingatkan bahwa pelanggaran ini berbahaya. Saya beri kesempatan. Saya tidak lakukan penilangan. Karena saya tahu, kalau itu sekali ya, saya bilang. Tapi kalau saya ketemu lagi orang yang sama, pelanggaran yang sama, saya tilang. Berarti kan gak belajar dari kesalahan. Tapi kalau ini saya berikan kesempatan, karena apa? Mungkin orang itu lupa, mungkin orang itu hilaf, mungkin orang itu tidak tahu. Saya belajar. Ya, saya belajar di situ. Saya tidak mau ambil keuntungan dari itu. Dia bisa bilang, saya bisa ambil keuntungan, tapi saya gak mau. Dia bilang, saya berubah karena panggilan itu. Saya harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan itu gak gampang. Waduh, saya dengar itu ya. Wah. Lalu saya tercetus. Waktu itu di Sabah saya dapat tugas. Tugasnya adalah penataran pekerja kudus. Ya. Wilayah pedalaman. Satu zona, satu wilayah besar. Penatua, pendeta, diaken, diakenis. Semua ada di situ. Ya. Termasuk mereka yang konflik tentang diaken ini. Wah, saya langsung aja saya pakai satu kesempatan. Saya bilang begini. Hidup berpadanan dengan panggilan itu. Pekerjaan apa yang paling cocok untuk seseorang sebelum dia dipanggil jadi diaken? Atau jadi pendeta? Apakah dia harus jadi seorang guru? Karena ada guru di situ, ketawa tuh yang diaken guru. Tapi saya bilang, kalau gurunya nggak bener bisa korupsi kapur. Wow, ketawa, kapur nggak bisa pendeta. Sekarang udah pakai spidol. Ya korupsi spidol. Jadi kalau misalnya, terus apa lagi? Dia harus punya mungkin usaha sendiri supaya dia nggak ini. Kalau dia buka usaha sendiri terus dia nggak benar, ya dia bisa lakukan yang tidak benar kok. Jadi bukan di masalah di usahanya, tapi apakah orang itu menyadari bahwa dia harus hidup sesuai dengan panggilannya, mau apapun profesinya. Begitu juga seorang pendeta atau diaken. Lalu saya ambil contoh beberapa hamba Tuhan di Indonesia ya. Saya kenal karena ada beberapa saya kenal dekat. Dia bilang, preman boleh nggak jadi pendeta? Saya bilang. Harusnya sih nggak boleh ya. Saya bilang, ada nih. Ya, junior saya, beberapa tahun di bawah saya.
Dulu preman loh, anak jalanan, saya bilang. Ya, pernah hidup di jalan. Jadi pendeta, boleh nggak? Boleh. Ya. Terus saya bilang, orang yang suka main game, baca komik, ya, hobinya main, nggak belajar, boleh nggak jadi pendeta? Oh, mana bisa jadi pendeta? Saya bilang, saya jadi pendeta. Saya suka main game, saya suka baca komik. Dulu, boleh, saya bisa jadi pendeta. Jadi bukan apa pekerjaannya, bukan apa itunya. Tapi bagaimana ketika dia mau menjalankan kehidupan yang sepadan dengan panggilan itu, ada perubahan. Ya. Kalau kita orang Kristen, jadilah orang Kristen. Kalau kita gereja Yesus sejati, jadilah gereja Yesus sejati. Yang kedua, berfokus kepada Allah. Ya. Kita baca ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Artinya apa sih? Fokus kepada Allah. Allah itu harus ada di atas semuanya. Allah itu harus ada di dalam semuanya. Dan semua yang dilakukan harus oleh Allah, artinya oleh seizin Tuhan. Bisa nggak kita fokusnya kepada Tuhan? Bukan berarti tidak lihat jemaat ya. Fokus kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Ya, bukan apa yang kita inginkan. Bisa kita berfokus kepada itu. Dulu ada lagu judulnya Kamulah Satu-Satunya. Ya. Ada lagu ya, cukup terkenal juga. Tapi bisakah Tuhanlah satu-satunya yang berada di atas kita, yang berada di dalam kita, dan apapun yang kita mau lakukan itu semua oleh kehendak Tuhan? Sulit, ya. Tetapi itulah yang dikatakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Allah yang ada di atas semuanya, di dalam semuanya, dan oleh Allah. Dan yang terakhir, apakah kita bisa memelihara kesatuan roh itu? Kesatuan jemaat dimulai dari kesatuan roh dulu sebenarnya. Karena jujur aja mau jadi satu nggak gampang ya. Bagaimana menentukan makan siang di Sunter? Tim masak ya yang nentuin ya makan siang ya. Terus masakannya apa? Terserah tim masak ya. Gimana kalau ada yang nggak cocok? Aduh, saya nggak bisa makan kuah-kuah. Ini kuah-kuah. Terus gimana? Ya udah nggak usah pakai kuah ya. Kuahnya kasih ke teman ya. Kuahnya kasihin ke teman terus makan kering-kering gitu ya. Gimana kalau ada yang saya sukanya pedes? Ini ada sendal gitu ya. Oh, pedes nih. Kan gak bisa memenuhi keinginan semua, betul gak ya? Sulit ya. Gak bisa disatukan semuanya. Ayo makan siang yang semuanya akan suka. Susah lah. Gak bisa. Disatukan secara fisik jemaat sulit. Ya, selera makan aja beda-beda. Tapi kalau roh harusnya bisa. Karena roh kita satu, apa? Roh Kudus dari Tuhan. Dan Roh Kudus yang satu itu harusnya kita pelihara sehingga mempersatukan kita. Roh Kudus itu digunakan, dipakai, bukan cuma di gereja. Dimanapun itu. Gunakan Roh Kudus itu sehingga kita bisa diikat. Ya, ada kesatuan roh dari Roh Kudus itu. Itulah yang akan mengikat kita sehingga kita bisa jadi satu jemaat. Ya. Dan itu nanti akan terasa ya kebersamaannya. Tidak akan ada perpecahan. Tapi pendeta kita juga ini gereja MP malah dorong kita untuk pecah katanya. Saya bilang, apa? Pernah ada yang jemaat yang bilang begitu. Kalau kita udah kebanyakan harus pecah. Saya bilang salah kata. Ya. Bukan pecah, tapi apa?
tercerai-berai. Apa? Mekar. Apa bedanya pecah dengan mekar? Kita coba, ada yang punya kacamata? Saya plastik sih ini. Ada yang kaca nggak? Kita coba yuk, pecahkan saja. Bisa diperbaiki nggak? Bisa, dilem. Dilem ya. Tapi benar nggak? Nggak akan benar. Ada retakannya. Kalau pecah, jemaat pecah, pasti akan ada retakan. Akan ada bekas, akan ada akar pahit, akan ada luka batin yang tidak bisa disembuhkan. Pecah ya. Tapi kalau jemaat itu mekar, mekar itu kan konotasinya sangat positif ya. Bunga mekar, ya. Badan mekar, oh itu negatif. Ya. Tapi bunga mekar kan cantik ya. Dulu nenek saya tanam bunga itu, nenek saya Wijaya Kusuma, tahu nggak Wijaya Kusuma? Yang kalau mekar itu wangi ya, wow wangi sekali. Ya, mertua saya juga tanam. Dan selalu dia sangkut-sangkutin gini. Kalau saya pulang atau kita cuti gitu ya, wih Wijaya Kusumanya mekar, wah ada tamu nih bawa wangi, gitu ya. Padahal kita bawa cucian, kita bawa kerjaan buat dia. Ya. Tapi kan wangi itu ditunggu-tunggu ya. Mekar indah loh, cantik. Wah. Sama gereja juga. Kenapa sih harus mekar? Karena kalau terlalu besar sulit untuk digembalakan. Ya. Dulu pendeta Benyamin ketika masih menjabat sebagai ketua MP, dia ada satu berbagi tentang gereja yang ideal. Gereja ideal itu harusnya gereja yang besarnya ya 200-300 itu udah maksimum. Nggak boleh lebih sebenarnya. 200 itu paling ideal. 250 oke lah. 300 juga agak, tapi pengerjanya harus banyak. Kenapa? Karena sulit untuk menggembalakan orang lebih dari 200 sebenarnya. Seperti ini teori ya. Saya baca artikel, saya nggak tahu kebenarannya ya. 100% atau enggak. Tapi seseorang itu cuma bisa kenal orang lain itu dengan baik itu hanya dalam batasan 200 orang. 200 orang masih bisa lah. Lebih dari itu udah nggak tahu. Udah burem-burem. Ya, itu tuh. Kalau secara teori. Gereja kalau terlalu besar, kita nggak tahu bahkan ada orang yang nggak datang. Benar nggak? Coba gereja 500 orang. Sekarang bisa absen ya. Tapi kalau kita yang cuma lihat-lihat doang, tahu nggak ada yang nggak datang? Jangan-jangan bisa-bisa kalau nggak rajin ya, di absen ya, bisa-bisa tuh ada orang yang datangnya 3 bulan sekali, nggak ketahuan loh. Tidak terperhatikan. Ada yang sakit udah sebulan, nggak kelihatan. Karena terlalu besar, terlalu banyak. Makanya harus mekar. Ya, seperti Sunter punya mekaran Kelapa Gading ya. Mekarnya kan nggak jauh. Bukan masalah hanya jauhnya. Kalau bicara jauh ya, di Sabah itu gereja dekat-dekat. Tapi itu buka tuh. Kenapa? Karena mereka tahu kalau terlalu besar gedungnya nggak cukup, tergembalakannya kurang baik, sehingga akhirnya ya mereka harus mekar. Jarak kadang-kadang ya nggak sampai 2 kilo loh. Itu gereja tuh. Ya. Saya jalan, saya pakai mobil dikasih tahu oleh seorang pendeta. Tuh pendeta, itu gereja kita tuh. Nah di seberang jalan tuh gereja kita juga. Ngapain seberang-seberangan jalan ada gereja kita? Yaitu penggembalaan. Ya. Mereka bisa gak bikin yang sangat besar sekali? Bisa, karena tanah di sana masih jarang. Ya. Kiri kanan. Itu bisa sampai begini nih. Aula itu sendiri khusus. Ruang makan itu sendiri khusus, bangunan sendiri. Ya. Asrama pendeta dengan mereka hampir selalu bikin asrama untuk orang nginep. Itu sendiri. Jadi gereja itu ya, ada aulanya sendiri, ada ruang makannya sendiri, ada asramanya sendiri. Pisah-pisah. Kenapa? Tanahnya gede. Luas. Ya. Parkir mobil sembarangan di mana aja. Wah, semuanya. Banyak. Ya. Bukan gak mampu, tetapi memang supaya memelihara kesatuan roh dengan apa yang bisa. Hari ini kita ya bersyukur ya,
nanti mau dibangun supaya lebih nyaman ibadah, ya. Tetapi bukan hanya bait jasmaninya ya, rumah Tuhan jasmaninya, tapi bagaimana kitanya. Dibangun jugakah kita dengan cara ya, memelihara kesatuan jemaat itu. Tugas siapa? Tugas majelis? Tugas pendeta, penatua, diaken? Tugas anaklah sahabat. Enggak, tugas kita semua. Yuk belajar dengan rendah hati. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, pasti akan ada perpecahan. Karena sulit. Ya, sulit. 2 orang aja suami istri, terakhir ya. Saya dan istri saya aja sering bertengkar loh. Ya. Bertengkar berbeda pendapat aja. Hal-hal yang sederhana. Contoh. Gosok gigi. Paling bagus dilakukan kapan? Saya berpendapat setelah makan, malam hari, pagi-pagi nggak perlu gosok gigi. Tapi hari ini saya udah gosok gigi. Ya, karena saya mau ini nih ya, mau khotbah ya. Saya udah gosok gigi. Tapi istri saya bilang, pagi-pagi itu gosok gigi. Kenapa? Bau. Lalu saya bilang, saya punya alasannya kenapa saya nggak gosok gigi pagi-pagi. Saya punya lagu, saya bilang. Ini lagunya ada di iklan, disebar di seluruh Indonesia dulu waktu saya kecil. Ya, judul lagunya gini nih. Aku gigi mulut rumahku, agar kuat dan sehat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur. Ya, saya bilang, saya punya nih. Ini semua orang Indonesia dengar, saya bilang. Nggak ada tuh bangun tidur, nggak ada. Istri saya bilang, saya juga punya lagu, dia bilang. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi ya. Siapa yang benar, siapa yang salah? Hah? Ya itu perbedaan. Tapi saya menyadari juga ya, wah istri saya kalau pagi-pagi nggak mau deket-deket ya. Saya mau cium nggak mau dia. Pakai motos, nggak usah gosok gigi, kumur-kumur. Tapi intinya adalah di dalam gereja banyak perbedaan, pasti banyak perbedaan, tetapi jangan jadi perpecahan lah. Ya, justru perbedaan itu jadi keindahan. Semakin berbeda, semakin indah itu gereja karena begitu banyak variasi. Dan justru itulah yang membuat kita menjadi lebih erat bersatu. Hari ini kita belajar memelihara kesatuan jemaat di dalam roh. Ya, amin.